Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Sofia Ramadhani dengan akhiran NIM 003 dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabun antibakteri. Kita akan belajar mulai dari apa itu sabun antibakteri, bagaimana cara kerjanya, apa saja kandungannya, serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Semoga materi ini kita bisa menambah wawasan kalian. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas dulu, apa sih sebenarnya sabun antibakteri itu? Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa arti kata dari sabun sendiri. Sabun merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun antibakteri sendiri itu adalah sabun yang mengandung bahan aktif yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri di kulit kita masing-masing. Berbeda dengan sabun biasa yang hanya membantu membersihkan kotoran dan minyak, sabun antibakteri ini memiliki zat khusus seperti triklosan atau triklokarbon yang bekerja membunuh mikroorganisme berbahaya. Mungkin kalian bertanya-tanya, lalu apa bedanya dengan sabun biasa? Nah, sabun biasa hanya mengangkat bakteri dari kulit kita dan membilasnya dengan air, sedangkan sabun antibakteri benar-benar membunuh bakteri tersebut. Tapi, apakah sabun antibakteri benar-benar lebih baik dari sabun biasa? Nah, oleh karena itu kita akan bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Sekarang kita lihat bagaimana sabun antibakteri berkembang. Sabun antibakteri pertama kali digunakan di rumah sakit pada awal abad ke-20 untuk membantu mencegah infeksi pada pasien dan tenaga medis. Salah satu merek tertua yang terkenal adalah Asepso yang bisa dilihat kalian di samping sini yang muncul di Inggris pada tahun 1900-an. Namun seiring waktu, sabun antibakteri ini mulai dijual secara luas ke masyarakat sebagai cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Asepso dikenal sebagai sabun antiseptik tertua yang telah melegenda di seluruh dunia, terutama karena kemampuannya sendiri yaitu membantu mengatasi berbagai masalah kulit. Pada awalnya, sabun antibakteri dikembangkan untuk keperluan medis, terutama untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi di rumah sakit. Seiring dengan perkembangan waktu, penggunaannya meluas ke masyarakat umum sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Namun, tahukah kalian bahwa pada tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA melarang penggunaan beberapa bahan kimia dalam sabun antibakteri, termasuk triklosan. Kenapa bisa begitu ya? Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja kandungan dalam sabun antibakteri. Sabun antibakteri biasanya mengandung yang pertama itu ada triklosan dan triklokarbon yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua ada chlorhexidine yang banyak digunakan di rumah sakit. Dan terakhir ada alkohol dan methylconium chloride yang umum ditemukan dalam hand sanitizer. Kita bisa melihat di sini, saya mengambil dua senyawa kimia, yaitu C13H9, C13N20 yang dinamakan triklosan. Triklokarbon sendiri adalah senyawa antimikroba yang sering ditambahkan ke produk perawatan rumah tangga dan pribadi seperti sabun dan deterjen karena sifat sanitasinya. Yang kedua, ada C13H9, C13N20, dinamakan triklosan. Triklosan sendiri adalah agen antimikroba spektrum luas yang telah digunakan sebagai antiseptik, disinfektan, atau pengawet dalam lingkungan rumah sakit dalam berbagai produk konsumen termasuk kosmetik, produk kebersihan rumah tangga, bahan plastik, mainan, cat, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kerja sabun antibakteri sendiri? Itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu kandungan bahan aktif, triklosan dan triklokarbon. Dua bahan kimia yang umum digunakan dalam sabun antibakteri. Triklosan bekerja dengan menghambat enzim yang penting untuk sintesis asam lemak pada bakteri, yang esensial untuk membangun dan memelihara membran sel bakteri. Yang kedua, yaitu ada mekanisme aksi, di mana disrupsi membran sel bahan aktif seperti triklosan dapat mengganggu integritas membran sel bakteri, menyebabkan kebocoran inti sel dan akhirnya kematian sel bakteri. Penghambatan sintesis asam lemak dengan menghambat enzim
karya protein, triklosan mencegah bakteri mensintesis asam lemak yang diperlukan untuk membran sel mereka, sehingga menghambat pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Yang ketiga, itu ada spektrum aktivitas. Aktivitas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, triklosan efektif melawan berbagai jenis bakteri, termasuk Staphylococcus aureus atau gram positif dan Escherichia coli gram negatif. Di sini juga terdapat mekanisme resistensi bakteri terhadap zat antibakteri seperti triklosan. Bakteri sendiri dapat bertahan melalui beberapa cara atau berbagai cara, seperti mengeluarkan zat antibakteri menggunakan pompa efflux sebelum zat tersebut itu sempat bekerja, mengubah struktur membran luar agar sulit ditembus, serta menghasilkan enzim yang dapat menonaktifkan zat antibakteri. Selanjutnya, itu terdapat perbandingan sabun antibakteri dengan sabun biasa. Sabun antibakteri mengandung zat aktif seperti triklosan atau triklokarbon yang dirancang khusus untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit kita. Bahan aktif dalam sabun antibakteri bekerja dengan menargetkan proses biologi spesifik pada bakteri, seperti menghambat enzim yang penting untuk sintesis asam lemak yang esensial bagi kelangsungan hidup bakteri. Sedangkan sabun biasa umumnya itu tidak mengandung bahan antibakteri spesifik. Komposisinya itu terdiri dari bahan pembersih atau surfaktan yang berfungsi untuk mengangkat kotoran dan mikroorganisme dari permukaan kulit kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sabun antibakteri lebih baik dari sabun anti biasa? Keunggulan, sabun antibakteri sendiri itu bisa membunuh bakteri secara langsung dan digunakan dalam lingkungan medis. Sedangkan kekurangannya sendiri itu bisa membunuh bakteri baik yang sebenarnya melindungi kulit kita dan jika digunakan berlebihan juga bisa membuat bakteri menjadi lebih kebal. Sementara itu, sabun biasa mungkin tidak membunuh bakteri secara langsung, tetapi tetap efektif untuk membersihkan kulit jika digunakan dengan teknik mencuci tangan yang benar. Jadi dalam penggunaan sehari-hari, sabun biasa sudah cukup efektif untuk menjaga kebersihan kulit kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke dampak penggunaan sabun antibakteri, baik bagi tubuh kita maupun lingkungan. Penggunaan sabun antibakteri yang mengandung bahan aktif seperti triklosan dan triklokarbon tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan manusia, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada pencemaran air tanah, limbah yang mengandung triklosan dan triklokarbon dapat mencemari sumber air dan tanah. Senyawa itu sulit terurai secara alami, sehingga dapat bertahan dalam lingkungan selama bertahun-tahun hingga berlama-lama. Yang kedua, gangguan ekosistem perairan. Kandungan triklosan dalam air limbah dapat menyebabkan pencemaran di perairan yang mengancam kehidupan biota air. Yang ketiga, ada penurunan kesuburan tanah. Limbah deterjen yang mengandung bahan kimia itu dapat meresap ke dalam tanah, mengakibatkan penurunan kesuburan. Yang keempat itu ada peningkatan resistensi bakteri. Penggunaan triklosan yang luas telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengembangan resistensi bakteri. Selanjutnya yaitu ada kasus dan kontroversi terkait sabun antibakteri. Yang pertama yaitu bisa risiko kesehatan pada manusia, gangguan sistem kekebalan tubuh, penggunaan sabun antibakteri yang mengandung triklosan dan triklokarbon secara berlebihan dapat melemahkan sistem imun tubuh kita. Yang kedua ada resistensi bakteri terhadap antibiotik. Penggunaan triklosan dalam produk sehari-hari dapat menyebabkan bakteri mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Yang ketiga itu tindakan regulasi oleh Badan Pengawas Larangan oleh FDA. Yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Pencemaran lingkungan, triklosan dan triklokarbon sulit terurai di lingkungan sehingga dapat mencemari air dan tanah. Sebuah inovasi menarik dalam dunia sabun antibakteri dikembangkan oleh 3 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2021. Mereka menciptakan sabun antibakteri ramah lingkungan berbahan dasar pelepah pisang yang diberi nama Bambino, Banana Midrib Bio Hand Soap. Inovasi ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan sabun cuci tangan selama pandemi COVID-19. Sekaligus sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif sabun antibakteri berbahan kimia terhadap lingkungan kita.
Pelepah pisang sendiri dipilih sebagai bahan utama karena mengandung saponin, yaitu senyawa alami yang berfungsi sebagai surfaktan dan memiliki sifat antibakteri. Selain itu, pelepah pisang juga merupakan limbah pertanian dan sering juga tidak dimanfaatkan. Dalam proses pembuatannya, saponin diekstraksi dari pelepah pisang menggunakan pelarut organik, kemudian diformulasikan menjadi sabun cair dengan tambahan gliserin dan parfum agar lebih nyaman digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebagai alternatif yang lebih aman, penggunaan sabun berbahan alami kini semakin banyak dikembangkan. Salah satu contohnya adalah Biodef Natural Protection yang menggunakan minyak peppermint dan gliserin alami sebagai bahan antiseptik. Minyak peppermint memiliki sifat antibakteri alami yang dapat membunuh kuman tanpa merusak keseimbangan mikroorganisme di kulit. Selain itu, gliserin berfungsi menjaga kelembapan kulit sehingga tidak menyebabkan iritasi atau kekeringan seperti sabun antibakteri berbahan kimia lainnya. Baik, yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Secara keseluruhan, sabun antibakteri memang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu lebih efektif dibandingkan sabun biasa. Beberapa kandungan dalam sabun antibakteri seperti triklosan atau triklokarbon dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk resistensi bakteri, gangguan hormon, bahkan sampai mencemarkan lingkungan sekitar. Sebagai alternatif yang lebih aman, sabun berbahan seperti yang mengandung saponin dari pelepah pisang atau minyak peppermint dapat memberikan perlindungan dari bakteri tanpa risiko kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan produk kebersihan harus dilakukan dengan sangat bijak dan mempertimbangkan keamanan bagi tubuh kita serta dampaknya terhadap ekosistem kita masing-masing. Demikian pembahasan kita tentang sabun antibakteri, mulai dari definisi, kandungan, hingga dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. Jadi sudah saya contohkan salah satu studi kasusnya ya. Dia juga telah melihat inovasi sabun berbahan alami sebagai alternatif yang lebih aman. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam memilih produk kebersihan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.